Bab 104. Pagi masih begitu dini bagi mahasiswa untuk berangkat ke kampus. Hawa yang masih dingin serta pagi yang masih gelap membuat orang masih bermalas-malasan untuk keluar dari asrama sepagi ini. Namun hal itu tidak terjadi bagi seorang pemuda tampan berperawakan sedang dengan gaya rambut zigzag berlari-lari mengitari halaman kampus. Tidak tahu entah sudah berapa putaran dia berlari. Sesekali dia melirik ke arah bapak security yang berusaha sekuat tenaga menahan rasa kantuknya sambil sesekali kepalanya oleng ke depan, ke samping dan ke belakang. Pemuda yang sedang berlari itu terkadang merasa kasihan. Terkadang merasa geli juga. Namun dia tidak berusaha untuk menyapa pak security itu. Setelah selesai dengan aktivitasnya di pagi itu, dia pun segera menaiki tangga asrama menuju ke kamarnya untuk segera mandi. Sampai di dalam, dia melihat kedua sahabatnya sudah selesai berkemas dengan sangat rapi. "Wah Jerry, dari mana saja kamu?" tanya salah seorang dari mereka. "Biasa jogging," jawab pemuda yang ternyata Jerry itu. "Cepatlah mandi. Aku akan menunggumu di kantin," kata sahabatnya itu lalu segera berjalan keluar kamar dan segera hilang dari pandangan. Jerry yang melihat kedua sahabatnya itu telah keluar, lalu buru-buru mandi dan bersiap untuk turun. Kali ini dia tidak akan ke kantin terlebih dahulu, tetapi akan menunggu seseorang di gerbang kampus. Setelah bersiap-siap, Jerry segera turun dan langsung menuju ke arah gerbang kampus. Tepat ketika dia sampai, beberapa mahasiswi sedang berjalan menuju ke arah gerbang di mana Jerry sedang berdiri menunggu. "Via," seru Jerry ketika melihat salah seorang dari mahasiswi yang dia kenal itu. Gadis yang dipanggil dengan sebutan Via oleh Jerry tadi hanya menoleh sekilas lalu buru-buru membuang muka dan segera berjalan pergi mengikuti rombongan mahasiswa yang lainnya. Tak mau masalah kesalahpahaman terlalu lama berlarut-larut antara mereka, Jerry segera mengejar dan menarik tangan Via. "Via, mengapa kau terlalu acuh kepadaku? Katakan jika aku punya salah, agar aku bisa memperbaiki di mana kesalahanku itu," kata Jerry sambil menarik tangan Via membuat gadis itu menghentikan langkahnya. "Salah, memperbaiki? Apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki?" tanya Via dengan sinis. "Iya juga. Aku kan tidak punya salah apa-apa ya, kan Via?" tanya Jerry seperti orang bodoh. "Iya sudah. Lupakan saja," kata Jerry sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal lalu segera berbalik dan pergi meninggalkan Via sendirian. Melihat Jerry yang tidak peka seperti itu membuat Via semakin jengkel. Dia ingin berteriak, menjerit memaki Jerry yang sangat tidak mengerti perasaan wanita. Sama sekali tidak memiliki perasaan," kata Via membanting kakinya ke tanah dan segera berlari meninggalkan tempat itu dengan wajah kesal. Sesampainya di kantin, Jerry yang tidak tahu apa-apa tentang suasana hati Via terus saja melangkah menuju meja di mana Daniel dan Ryan duduk. "Hei Jerry, sini duduk," kata Ryan segera mempersilahkan Jerry untuk duduk. "Kau dari mana saja Jerry?" tanya Daniel. "Aku tadi sengaja menunggu Via di gerbang kampus. Aku ingin meminta maaf kepadanya. Dia bilang kalau aku tidak punya salah apa-apa." "Ya sudah. Setelah aku pikir-pikir, memang aku tidak punya salah apa-apa kepada Via. Aku tinggalin saja dia lalu bergegas ke sini," kata Jerry membuat Daniel dan Ryan tercengang tak percaya dengan kebodohan Jerry ini. Ya jelaslah dia berkata begitu. Maunya dia itu dibujuk Jerry bahlol. Kata Daniel mendadak merasa sesak nafas melihat kebodohan Jerry. "Ya aku mana tahu. Katanya aku tidak bersalah berarti ya tidak ada masalah dong. Iya kan?" kata Jerry sambil merentangkan telapak tangannya dengan bahu terangkat sedikit. "Jerry goblok. Wanita mana mau berterus terang? Yang dia mau itu kau harus peka. Ngertiin dia. Kau harus membujuk, merayu bahkan sedikit mengemis untuk menyenangkan hatinya. Jika dibiarkan begini terus, ini pasti tidak akan ketemu. Yang satu perajuk, yang satunya lagi bodohnya tak ketolongan," kata Daniel. "Berhentilah memaki kebodohanku ini. Sekarang aku bahkan tidak tahu apa kesalahanku," kata Jerry sambil menjambak-jambak rambutnya. "Kau mau tahu apa kesalahan MU?" tanya Daniel dengan serius menatap Jerry. Jerry hanya mengangguk saja. Karena memang dia tidak tahu di mana salahnya dia. "Dengarkan paman MU ini nak.
Aku tidak akan mengulangi kata-kataku. Kata Daniel sambil mengubah posisi duduknya lalu melanjutkan. Yang pertama, apakah kau ingat ketika di halte waktu kita menunggu taksi selepas makan malam di Lotus Mansion? Tanya Daniel. Jerry mengangguk, tapi dengan tatapan penuh tanda tanya. Dengar ya, nak. Kau telah membuat kesalahan pertama dengan mengabaikan Via. Alih-alih memperhatikan dirinya, kau malah asik dengan Nona Alin. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua adalah, selepas kita sampai di asrama. Mengapa kau tidak membujuk Via yang sedang jengkel kepadamu? Padahal kesempatan itu ada ketika kau mengantar dia untuk kembali ke rumah kosnya. Kata Daniel berhenti sejenak seperti berpikir. Lanjut Rian. Kau lebih tahu dari aku. Kata Daniel menyuruh Rian untuk membeberkan kebodohan Jerry. Yang ketiga, kau dipergoki oleh Via sedang bersama dengan Lisa ke kafe depan kampus. Dia sangat marah ketika itu. Tapi dengan bodoh yang mendarah daging itu, kau malah mengabaikan dia. Padahal dia sangat berharap agar kau mengejar dan membujuk serta memberi penjelasan bahwa antara kau dan Lisa tidak ada hubungan apa-apa. Kata Rian menjelaskan. Yang keempat adalah barusan ini. Kau tahu sendirilah. Kata Rian lagi sambil memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Jerry hanya terbengong-bengong persis seperti orang linglung ketika semua kebohongannya dibeberkan tepat di depan batang hidungnya. Aku pergi dulu. Kata Jerry sambil berlari menuju ke kelas Via. Apa kau tidak sarapan dulu, Jerry? Teriak Daniel. Aku sudah kenyang. Terima kasih atas sarapan gratis dari kalian. Kata Jerry acuh tak acuh sambil terus berlari. Dasar bocah goblok. Benar-benar tidak tahu memperlakukan seorang wanita. Kata Daniel sambil geleng-geleng kepala. Eleh-eleh, kau juga sama dengan Jerry. Sampai sekarang masih tetap jomblo. Bahkan sangat sekarat. Kata Rian sambil mencibir ke arah Daniel. Loh, kenapa jadi aku yang kau salahkan? Tanya Daniel ngotot. Sok bijak tapi pacar pun tak punya. Ejek Rian. Kau jangan menghina abang MU ini Rian. Ku sumpahin tak jadi orang kau. Kata Daniel dengan sengit. Sumpah seorang jomblo sekarat tidak berlaku bagiku. Kata Rian sambil berdiri dan melangkah menuju kasir untuk membayar sarapan mereka karena pagi ini memang giliran Rian yang bayar. Daniel hanya terlolong bengong melihat Rian yang acuh tak acuh berlalu meninggalkannya sambil melempar kertas gulungan kasbon yang tepat jatuh di kepala Daniel. Hahaha. Kalau kau bengong seperti itu, ku Daniel di Mesir bisa mati semua. Kata Rian sambil tergelak ngakak. Kau sialan kau Rian. Kata Daniel bergegas berdiri lalu mengejar Rian yang sudah kabur duluan.